Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sangat kita hormati dan muliakan guru kita Al Ustaz Al-Fatihul Sabini, Ketua DKM Masjid Baitur Rahman, Bapak Haji Surbaji Sarjana Hukum, para asatidz, para pengurus Masjid Baitur Rahman, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum taklim ini kita mulai, sekali lagi kita membaca suratul Fatihah. Yang Fatihah ini kita niatkan dan kita hadiahkan untuk almarhumin guru-guru kita dan orang tua kita serta kerabat kita yang telah meninggal dunia. Wabil khusus jamaah Masjid Baitur Rahman yang telah meninggal dunia, semoga dosa mereka Allah ampuni dan kuburnya Allah jadikan rawdah min riyadil jannah. Dan kita yang mendoakan semoga diberikan sehat afiat, panjang umur dalam taat, dan diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'il anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in was syuhada'i was shalihin wal ulama'il 'amilin wal qurra wa a'immatil hadits wal mufassirin wa jami'i malaikatil lahi wal muqarrabin wal kanbiyin wa ila arwahi sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa summa ila hadratil mu'allifil kitab Sayyid Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa summa ila ruhi ke Haji Endang Iskandar wa summa ila ruhi ke Haji Abdul Rahman Madinah wa summa ila ruhi Ustaz Haji Sogari wa summa ila ruhi Ustaz Haji Mansur wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan di jamaah di Masjid Baitur Rahman. Annallaha yaghfiru dzunubahum wa yataghashshahum bil rahmah wal maghfirah wa yusqinuhumul jannah wa hiniyatil maghfurat bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa akhrajna
biha minal mu'minin. Dari ayat fama khatbukum, dari atas. Fama khatbukum ayyuhal mursalun. Nabi Ibrahim berkata, qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Qala ay Ibrahim, berkata Nabi Ibrahim, fama khatbukum, apa sih kepentinganmu itu? Wahai para malaikat, wahai para tamu-tamuku yang 4 orang itu. Ai fama amrukum al-adim alladzi li ajlihi ursiltum siwal bisyarati wali adhamatikum la tursaluna illa bi adim. Apa sih kepentinganmu selain kasih kabar gembira bahwa saya punya anak? Ini apa? Nabi Ibrahim nanya kepada 4 orang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israfil, yang menyerupai manusia. Ayyuhal mursalun, wahai para utusan Allah. Qalu, mereka menjawab, inna ursilna ila qaumin mujrimin. Jawaban mereka itu, inna ursilna, sesungguhnya kami diutus ila qaumin mujrimin, kepada kaum yang mujrim. Mujrim ini biasa meremehkan atau jadi produsen, bukan konsumen, tapi mujrim itu produsen. Produsen dosa. Jadi ada kaum maksiat itu biasa, artinya itu maksiat, masih kecil, itu pemakai lah, itu maksiat. Nah, kalau mujrim, nah ini udah mulai memproduksi mujrim. Kalau fasik itu apa namanya, udah lebih daripada mujrim. Jadi mujrim itu biasa melakukan dosa. Maka idza zoharatil fahisah kana birrajfah, apabila maksiat sudah dianggap biasa, biasa berdasarkan hadis Nabi ini, kana birrajfah, maka siap-siap ada bencana. Jadi kalau maksiat sudah dianggap biasa, jadi Allah tidak akan menimpakan satu bencana, satu musibah kalau di dalamnya tidak ada maksiat. Jadi aspek atau faktor utama yang menyebabkan itu adalah maksiat, dan maksiat itu sudah dianggap biasa. Seperti kaum Nabi Lut ini, jadi maksiat besar itu sudah dianggap biasa karena mereka senang dengan laki-laki. Nah, kaum Nabi Lut itu. Qalu inna ursilna ila qaumil mujrimin ay kafirina min qaumil Lut. Apa itu kafir? Yang menutupi kebenaran. Jadi mereka tidak lagi taat kepada Allah dan Rasul, hidup semau dewek. Artinya semaunya saja, tidak mau ada aturan. Sedangkan Al-Quran diberikan oleh Allah untuk menata manusia. Lihat nanti dalam surah Hud, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat bil ladun hakimin khabir. Kitabun uhkimat, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Al-Quran. Uhkimat, uhkimat itu tertata, tersusun dengan rapi dan teliti. Jadi Allah mengajarkan kita hidup ini rapi, tertata dengan baik. Karena itu dikasih aturan agama dan dikasih kitab agama namanya Al-Quran agar tertata. Jadi umat Islam itu harus tertata hidupnya, jangan semau dewek. Kalau ada umat Islam hidup mau semau dewek,
Nah, berarti tidak mengamalkan Jadi orang yang hidupnya tertata justru itu mengamalkan Quran, termanage. Jadi manajemen itu sebenarnya aturan Quran. Jadi bukan ilmu Eropa, bukan. Jadi manajemen hidup itu dan manajemen yang berkaitan dengan kehidupan, yang menopang dengan kehidupan itu adalah perintah Allah. Summa fussilat min ladun hakimin khabir. Kemudian dijelaskan bagaimana tata cara memanage itu. Siapa yang menjelaskan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu visualisasi dari Al-Quran. Jadi makanya kalau seandainya ngaji pakai visual itu Rasulullah udah visualnya Al-Quran. Jadi teknologi itu sudah jelas. Visualisasi. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena visualisasi itu lebih gampang dicerna ketimbang tanpa visualisasi. Maka sekarang ini dunia pendidikan itu lebih cenderung kepada visual. Begitu. Dikasih gambar. Makanya kalau ada gambar itu lebih cepat, begitu. Lebih cepat ditangkap. Lebih enak karena ada yang dilihat. Qalu inna ursilna ila qaumin mujrim. Hidupnya semua dewe, tidak tertata. Makanya Allah nggak pernah zalim sama hamba. Nah, gitu. Jadi nggak pernah zalim. Yang zalim itu diri kita. Karena tidak bisa memanage. Ai kafirina, kenapa disebut kafir? Selain mereka kafir tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka menutupi kebenaran. Jadi sebenarnya hidup tersistem itu, teratur itu enak. Jam 4 bangun, sholat tahajud, kemudian sholat subuh atau qobliyah subuh dulu, sholat fajar, kemudian sholat subuh. Setelah sholat subuh selesai, Isra 2 rakaat. Setelah Isra baru datang namanya sholat duha, berangkat kerja. Nah, gitu dan lain sebagainya. Dan kalau sudah tersistem, termanage itu enak. Nggak ada istilah berat. Kenapa? Karena sudah terlatih. Nah, mujrim ini mau semua dewek, nggak mau diatur. Sedangkan kita kalau kerja itu ada bosnya. Ya tentu bos bikin atur. Kita ini anak buah hamba, makhluk. Sedangkan pencipta itu yang membuat aturan demi kemaslahatan makhluknya, bukan untuk kemaslahatan yang mencipta, bukan. Jadi bukan untuk Allah. Ente mau taat dan tidak itu taat buat kita, tidak taat juga buat kita, tidak ada efek buat Tuhan. Jadi seperti itu. Nah, mengetahui kebenaran, bahkan orang kalau ditegur itu buang sampah jangan di sini. Saya juga tahu, begitu. Galakan dia malah. Nah, begitu. Seperti itu. Nah, itu dia berarti kafir. Kafir dalam bukan akidah. Kafir menutupi kebenaran. Linursila alaihim hijaratan min tin. Karena kemujriman mereka, karena ketidaktaatan mereka, karena keingkaran mereka, menutupi kebenaran, hidup semaunya dewek, pakai aturan sendiri, maka kata para utusan menyampaikan linursila alaihim, agar kami memberikan atas mereka atau menimpakan atas mereka hijaratan batu mintir dari dasar tanah
dibalik itu. Makanya ada laut hitam. Jadi data atasnya itu ditaruh di bawah, yang bawah ditaruh di atas. Di dunia ini nggak ada lautan yang garamnya itu lebih tinggi kecuali laut hitam atau laut mati itu. Dan nggak ada kehidupan di laut mati itu karena dasar tanah, dasar bumi. Nah, itu lumpurnya itu. Dan kita kalau berenang itu nggak perlu bisa berenang, nggak bisa berenang juga ngambang karena garamnya tinggi. Linursila alaihim hijaratan min tin, ditimpa karena sodomi mereka hidup. Bahkan di di sini kita udah kecolongan di Sumarekon ya. Ada satu kelompok, nah itu hidupnya pengen prisek dan itu laki-laki semua. Nah begitu. Pengennya apa dia? Pengen bebas, bahkan ilegal kan pengen. Nah kan negara kita kan berasaskan Tuhan, berasaskan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu udah komitmen, nggak bisa dirubah. Siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya. Nah, jadi asas bangsa kita itu sebenarnya sudah mengikuti arahan Al-Qur'an. Cuma kan karena freedom gitu. Freedom kalau bahasa itu mereka itu pengennya bebas. Pengen bebas, tidak ada aturan. Karena melanggar hak asasi manusia. Itu justru hak setan, bukan hak asasi. Kenapa? Aturan Allah itu ingin memanusiakan manusia. Makanya diutus para rasul. Jahiliyah, bangsa jahiliyah itu kehidupannya seperti hewan. Itu di bukit yang sekarang itu dijadikan kerajaan oleh Arab Saudi itu, Jabal Abi Qubais. Itu dulu tempat bertenggernya setelah mereka habis dagang. Siapa yang untungnya paling banyak itu duduk di singgasana, kemudian bebas menunjuk istri siapa saja. Bayangin tuh, bayangin tuh kalau kehidupan manusia begitu, main tunjuk aja. Pokoknya saya senang sama dia. Dan itu gak bisa dibantah, itu udah kesepakatan gila. Karena kejadian mereka disebut jadi. Bahkan mereka tuh habis itu tawaf di Ka'bah itu di masa jahiliyah itu telanjang bulan. Bayangin. Jadi kehidupan riset di zaman itu lebih dari saat ini. Bahkan kalau ada manusia pengen begitu, lebih jahiliyah daripada bangsa jadi. Nah, Rasulullah diutus itu ingin mengembalikan aspek kemanusiaan manusia itu. Manusia, kamu itu makhluk mulia, bukan binatang. Maka pakailah aturan Allah yang ingin memanusiakan manusia. Jadi aturan Allah bukan menistakan manusia, tapi ingin memanusiakan manusia. Dari tidak berpikir, dari berpikirnya seperti hewan, pengen bebas, menjadi berpikir layaknya manusia. Itu Rasulullah SAW. Nah, kenapa sampai Allah mengazab mereka sedemikian rupa? Begitu dahsyatnya itu, laut mati, laut hitam itu ditimpakan ke kaum Sodom, kaum Nabi Lut. Yang selamat itu cuma Nabi Lut dan kedua putrinya. Yang lain hancur, semua mati. Dan rumahnya pun nggak kena angin puting beliung.
dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Linursila alaihim hijaratan min tin. Udah hujan batu, angin, baru dibalik gitu. Linanzila alaihim minas sama, agar kami dapat menurunkan atas mereka dari langit hijaratan min tin, ditimpakan batu min tin makbuhun kal akhar ba'dama qallabna qurahum. Qala Sudi, berkata Imam Sudi, wa Muqatil, dan Imam Muqatil, kalau situ mi'ati alfin, 600.000 dibenamkan oleh Allah untuk di Laut Mati. Banyak kira-kira 600.000. 2 kecamatan Pondok Gede. 1 kecamatan Pondok Gede itu penduduknya 300.000. Itu 1 kecamatan Pondok Gede, 1 kelurahan 20.000. Jati Bening itu 23.000. Pak Ustaz tahu, kalau tiap hari saya tahu. Kenapa? Jadi bisa secara statistik berapa yang nikah, berapa yang cerai. Itu mainan saya. Jadi kalau data janda saya tahu. Nah itu wajib bidik-bidik aja sama saya. Jadi seperti itu. Bayangin sepondok gede dibenamkan 2 kali pondok gede. Banyak kira-kira. Jadi kalau jamaah Indonesia itu berangkat haji 220.000, nah itu kalau dijejerin 1 kecamatan banyak. Kalau ditambah lagi 500.000, yang 1 pakai pesawat, yang 1 pakai kapal. Yang kapal ada murahan kan? 3 bulan. Iya. Kapal. Ya. Kalau sekarang bisa 1 bulan, berangkat 1 bulan, pulang 1 bulan. Berarti 3 bulan juga sama. Karena nunggu kan antri. Ya. Motor pertama 1.000. Itu silakan lagi digodok itu. Karena apa? Banyak waiting list. Karena banyak jamaah yang nunggu. Nanti tinggal lihat keputusan negara kita. Kenapa pakai pesawat itu besar biayanya, dan Indonesia itu nggak punya pesawat besar. Pesawat besar itu nyewa, charter. Itu miliaran. Duit Bapak Ibu sekalian jamaah. Miliaran, bukan kos yang murah, belum asuransinya. Kayak kemarin itu asuransinya yang meninggal itu sekitar 400-an, 1 orang itu 2,5 miliar. Ya, cuman orang Indonesia mah ikhlas-ikhlas aja. Udah nggak dipikirin lah, surga aja. Orang Indonesia kebangetan solehnya dan solehannya. Qalu inna ursila ila qaumin mujrimin. Imam As-Sudi mengatakan kalau sita mi'ati alfin, 600.000, fa'adkhala Jibrilu janahu tahtal ardh, kemudian memasukkan malaikat Jibril janahu, sayapnya ngeduk, tahtal ardh, ke bawah bumi. Taktala akurah, kemudian dicabut, diangkat, dibalik itu oleh sayapnya malaikat Jibril. Allah kuasa kalau diangkat pondok gede, bro. Jadi ainal mafar, mau kemana kita lari? Ke atas nggak bisa, ke bawah nggak bisa. Nahnu nafirru ilallah, kita lari kepada Allah. Kita menghambakan diri hanya kepada Allah. Nggak bisa. Tsunami, lari ke gunung, gunungnya meletus, naik ke udara.
anginnya kencang, pesawat ampar-amparan, maka larilah kepada Allah Subhanahu. Jadi sandaran kita cuma Allah dimanapun kita berada. Wa kanat arba'atan, dan kampungnya itu ada 4. Wa rafa'aha hatta sami'a ahlas sama aswatahu, ketika diangkat ke langit, hatta sami'a ahlas sama, hatta sami'a ahlus sama aswatahu, sampai jeritan mereka itu terdengar oleh penduduk langit. Kayak apa jeritan? Jeritan orang panik. Summa qalladaha bi an ja'ala 'aliyaha safilah, kemudian dibalik oleh malaikat Jibril, yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Summa ursila alaihim al-hijarah, kemudian setelah itu dibenamkan dan ditimpakan batu. Maka taba'atil hijarah musabirihim wasadadihim, dan ada yang mengumpat juga, masih mengumpat berlindung, itu juga kena ketimpa batu, mati menjret. Jadi nggak ada tempat berlindung kecuali hanya kepada Allah. Oh, saya bikin bunker, nggak bisa. Memang semuanya punya Allah. Al-munfaridin anil jamaah, mereka yang lari sendiri dari jamaah. Musawwamatan inda rabbika lil musrifin, sebagai adab yang telah ditetapkan oleh Allah lil musrifin, bagi orang yang melampaui batas. Maktuban ala kulli wahidin minal hijarah, di setiap batu itu ismun wahidun minal jamaah, setiap batu itu ada nama masing-masing. Jadi batu itu udah dinamain, jadi nggak bakal salah sasaran. Nah, begitu. Jadi nggak bakal salah sasaran, pasti kena. Musawwamatan inda rabbika lil muslimin. Jadi di sini buat pelajaran buat kita bahwa kalau maksiat ingetin, jangan dianggap biasa. Gitu. Ya peringatin, kasih tahu, masih ngeyel juga, kasih tahu lagi, kalau ngeyel juga baru. Karena negara kita hukum, ya panggil aparat. Kalau aparatnya bisa, baru. Nah, begitu. Paling boyir biadina. Kalau aparatnya tidak responsif, ya silakan. Nah, gitu. Sekarang kan harus terstruktur dan terukur. Nah, gitu. Fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Ini nih. Jadi jangan takut orang beriman. Mau dalam keadaan apapun tetap dijaga oleh Allah, biarpun cuma beriman, apalagi imannya imanun sholihun, iman sholih. Dinilai iman mahal di sini. Fa'akhrajna, maka kami keluarkan man kana fiha minal mu'minin, orang yang di dalam kampung itu orang-orang beriman. Ai fi qura qaumil Lut, di kampung Nabi Lut. Jadi orang beriman itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya. Nah, gitu. Nah, di sini orang mukmin ketika dicoba oleh Allah dalam hal apapun, sampai semejret-mejretnya nggak bakalan dihinakan oleh Allah, pasti akan dimuliakan. Jadi jangan takut. Jadi orang beriman dicoba kayak apapun nggak bakalan dihinakan oleh Allah. Ini ada teks yang menyatakan di dalam Al-Quran, fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Jadi orang beriman itu dimuliakan oleh Allah. Bilut li'ihlakil kafirin, dengan Lut, karena Allah menghancurkan orang kafir
kalau masih ada orang beriman, cuman jangan dianggap biasa kan itu masih, jangan dianggap biasa. Ya mungkin orang beriman diselamatin, bisa diselamat itu dua. Kalau dia mati bahwa syahidun indallah, syahid di pandangan Allah. Dan yang kedua mungkin Allah punya diselamatkan itu bisa jadi sebagai generasi. Begitu. Allah punya tujuan. Fabi barokatil muhsin yanjul musii, maka dengan keberkahan orang yang muhsin, apalagi ada mukmin saleh yanjul musii, maka orang yang berbuat keji akan selamat. Jadi orang yang selamat itu yang maksiat safety aja jangan dikira itu hasil dia. Di kampung itu masih ada orang ibadah. Jadi di kampung itu masih ada orang ibadah, di kota itu masih ada orang ibadah. Kenapa Jakarta itu masih dipelihara? Bisa jadi karena masih banyak orang ibadah ini. Teksnya ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Fama wajadna fiha, dan tidaklah kami dapatkan di kampung itu betil kalqura, di kampung itu setelah dibenamkan ghairu baitin, selain satu rumah minal muslimina, dari orang Islam. Jadi tidak ada rumah orang yang tidak beriman kepada Allah selamat kecuali rumah orang Islam di zaman Nabi Lut. Qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, kana najuna lutan wa benatahu, bahwasanya yang selamat itu adalah Nabi Lut dan putrinya. Wa qala Qatadah, dan Imam Qatadah mengatakan kanu ahla baiti, mereka itu adalah keluarga Nabi Lut alaihi salam. Wa qala Sa'id bin Jubair, dan berkata Sa'id bin Jubair, kanu salasata asar, yang selamat itu jumlahnya 13 orang dari 600.000. Jadi yang beriman berapa orang? 13. Ya Allah. Tapi yang sisanya itu bisa aman hidupnya, safety karena gak kebangetan, karena 13 itu. Karena ada orang beriman. Karena kan mereka merasa orang beriman itu enggak dianggap orang yang soleh. Makanya setiap kampung itu ada 4 walinya Allah. Yang pertama, setiap kampung itu setiap kampung itu ada tokohnya, ada ulamanya, ada orang solehnya. Dan setiap kampung itu ada orang kayanya. Dan setiap kampung itu ada orang yang disegani dan dihormati, artinya omongannya didengar. Dan di dalam satu kampung itu pasti ada orang yang paling miskin. Nah ini yang bahaya, yang paling miskin. Kenapa? Doanya bukan yang baik-baik, yang dikhawatirkan. Doanya yang jelek. Ya Allah, mudah-mudahan satu kampung ini miskin semua. Nah, bahaya. Tapi kita juga yang kaya nih, jangan sombong juga. Bisa jadi itu doa orang ya Allah, mudah-mudahan kampung Cikunir ini, kompleks Pondok Cikunir Indah ini, rakyatnya, penghuninya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wal jari bil qurba wal jari bil janbi. Makanya kalau mau sedekah, perhatiin dulu yang ada di kampung kita. Baru setelah selesai semua, baru pindah ke kampung lain. Begitu. Kita lihat saudara-saudara kita di sini ada yang masih enggak membutuhkan. Kalau udah ada yang membutuhkan, enggak pindah kampung lain. Kadang kita pengen nyokor di kampung orang, di depan mata kita abaikan. Itu salah. Kayak ada suami sama temannya dipanggil bos, ada nggak? Aduh bos, oh ya. Istrinya kalau minta duit buat masak dikasih 10.000, udah makan teri aja.
Akhirnya selama itu hidupnya makan teri, terus lama-lama kurus cacingan. Nah, gitu. Jadi jangan sampai kita disebut bos di mana-mana, dimuliakan di mana-mana, tapi menghinakan keluarga sendiri. Jangan. Jadi kalau ibaratnya kasih orang 10.000, nasi istri 10.000, begitu, bahkan lebih, begitu. Karena sama istri sendiri pelit kita. Naudzubillah min. Fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslimin. Jadi nggak ada yang tersisa kecuali rumah yang beriman kepada Allah. Jadi cuma 13, ya Allah. Wa tarakna fiha ayatan lil ladina yakhafuna al-'adzabal alim. Dan kami tinggalkan di kampung itu ayatan sebagai tanda. Masjid nggak kanjut di bawah tsunami. Mikir mestinya kita rumah selamat. Nah itu jaga sebagai tanda Allah yang pelihara. Lilladina yakhafuna al-'adzab, bagi orang yang takut azab. Wa tarakna fi qaryati qaumi Lut alamatun lil muttabi'i biha qila hiya hijaratun mandud bi diyarihim. Wahya baina Sam wal Hijar, ada batu besar antara Sam dan Hijaz, ada batu itu masih ada. Itu jadi tanda tuh, batunya besar kayak apa tuh? Kila ma'un aswad, air hitam, mutninun yang baunya pekat, kharaja min ardihim, yang keluar dari tanah mereka. Nah itu ada satu di dekat laut hitam itu, ada cairan yang baunya bangkai itu. Makanya Israel itu kalau di bendung sungai itu yang dari Turki, sungai Efrat ya. Nah itu kalau di bendung dia nggak punya mata air. Nah, begitu. Kila hiya anak nafsul qura al-kharaba, tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wa tarakna ayatan, kami tinggalkan bukti-bukti jejak. Berarti apa yang dilakukan oleh Allah itu satu kebenaran dan peringatan, jangan sampai ditiru oleh umat-umat yang selanjutnya. Tapi umat selanjutnya menganggap remeh. Bahkan negara kita ini udah mulai kerasukan nih. Makanya kita punya sistem sekarang ini BRUS itu, Bina Remaja Usia Sekolah. Kenapa Ustaz? Karena sudah mulai terpengaruh dengan kehidupan Jepang. Jadi Jepang itu nggak mau ngelahirin istrinya. Jadi mau ya udah gak ada ikatan dan gak ada tanggung jawab. Makanya Jepang lagi kekurangan penduduk nih. Makanya di Solo kalau mau jadi penduduk Jepang silahkan, laki-laki. Jepang lagi butuh penduduk, ya, udah mulai kekurangan apa namanya generasi, karena nggak ada yang mau lahir ya. Karena ya RT senang, kamu senang ya udah, tapi nggak usah punya anak, bebas, will melangkah, jadi bebas melangkah, tidak ada ikatan. Nah itu udah karena generasi kita yang kita khawatirkan kalau agamanya kurang, ini bahaya. Gitu. Makanya kita antisipasi betul masuk ke sekolah-sekolah. Dan ternyata ini sudah mulai pada begitu. Alhamdulillah bin. Makanya kontrol anak-anak kita. Wabi Musa, dan pada Nabi Musa alaihi salam, artinya perjalanan Nabi Musa alaihi salam, tarikhnya Nabi Musa alaihi salam.
Wa hadza imma ma'tufun 'ala fiha. Jadi ini merupakan pelajaran yang menjadi pelajaran buat kita, ada sejarah yang menjadi pelajaran buat kita. Dan Nabi Musa salah satunya. In arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Ketika kami utus Nabi Musa ila fir'auna kepada Fir'aun bisultanin mubin, dengan mukjizat yang nyata. Nih, umat Nabi Musa itu jumlahnya 600.000. 600.000 itu 12 suku. 12 suku. Makanya ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wa idis tasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asaqal hajar panfajarat min husnata asrata ain. 12 mata air. Kenapa 12 mata air? Enggak satu mata air aja, satu kali saja cukup. Karena Bani Israel itu eksklusif, nggak mau campur sama suku lain. Jadi padang kayak di hari ini, padang nggak mau bergaul sama orang Jawa, sama orang Sunda, eksklusif. Nah maka Nabi datang itu, Nabi Muhammad ingin melepaskan primordialisme, kesukuan itu lepaskan. Kalau dia Islam, kalau dia Tuhannya Allah, dari manapun dia saudara. Al-Muslim akhul Muslim. Orang Islam itu saudaranya orang Islam. Di zaman itu tuh, pada saat dikejar-kejar oleh Fir'aun, Nabi Musa itu membelah laut itu 3 kali, getok laut. Getok yang pertama, mukul yang pertama, itu apa? Laut terbelah. Setelah terbelah suruh lari Nabi Musa, lari. Becek wahai Musa. Tuh, Bani Israel adilnya tuh. Dipukul lagi, pukulan kedua apa? Biar kering, biar kerasa begitu. Baru jalan. Apa? Itu juga belum mau jalan. Udah kering, kata Musa, silakan lari. Masih kagak mau. Minta lagi, hai Musa, kita nggak mau nyampur, pisah. Getok lagi, bikin 12 jalan tol. Oh ya gitu. Jadi masing-masing punya jalan. Jawa, Sunda, Betawi, Padang, agak mau nyampur, pisah. Bukan Israel, kayak gila ya. Begitu. Eksklusif. Makanya sampai saat ini Bani Israel itu eksklusif, nggak terbuka di negara. Ya, kalau Israel ini sekarang bukan Israel zaman Nabi Musa. Itu udah contoh, gennya itu begitu. Nah Fir'aun ini ayah angkatnya Nabi Musa, umurnya 420 tahun. Dan selama hidup enggak pernah sakit. Dan di gerbangnya tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Dan Fir'aun itu selain dia mengaku dirinya Tuhan, dia punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia. Siapapun yang minta sama Fir'aun dikasih. Itu kelebihan Fir'aun. Fir'aun itu punya kelebihan. Selain dia mengaku dirinya Tuhan. Kita, saudara kita datang dari jauh nih, dari Jawa atau dari mana gitu, datang ke kampung, minjem kemarin, datang lagi. Nah, gitu. Kalau Fir'aun nggak ada kata A, B, C, D atau tak, Tuhan saya butuh, langsung hari itu. Sanggup kita gitu ke Fir'aun? Iya, itu jelek. Fir'aun ngaku Tuhan, tapi dia punya kebaikan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Ya gitu. Kita nggak sanggup. Ya, gitu. Makanya umurnya panjang sampai 420 tahun. Ada satu cerita di zaman Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa ada orang fakir miskin, suami istri.
minta sama Nabi Musa, wahai Musa, doakan kami biar kami kaya. Diijabah doa oleh Allah, sampaikan hai Musa, saya berikan kekayaan itu selama 2 tahun. Nah, diberikan kekayaan, kata Nabi Musa, kamu kaya cuma 2 tahun. 2 tahun nggak apa-apa, ada Musa, yang penting rasain kaya. Kaya jangan miskin, bu, capek, miskin. Kata bininya tuh, gimana yang diterima nggak terima. Makanya perempuan itu nggak ada yang nggak mau senang, pasti senang. Makanya besok kalau bapak tersuku, bangun mau senang apa enggak, pasti jawabannya mau. Bahkan ada tambahannya udah 12 tahun nikah kagak senang. Nah, begitu. Akhirnya diterima tuh selama 2 tahun. Mau dicabut kekayaannya, kata Nabi Musa, kok ini orang kagak miskin-miskin, kata Allah cuma 2 tahun. Akhirnya Nabi Musa nanya, ya Allah, kenapa kau gak cabut kekayaannya, kan janjimu cuma 2 tahun. Kata Allah, hai Musa, karena si orang tadi yang aku janjikan kekayaan dan aku cabut 2 tahun, ternyata dia saudara. Ya, bukannya muji Firaun, bukan, dia punya kelebihan. Enggak kata, kalau kita kan besok aja, nanti ya, kapan-kapan dah. Nah, Firaun dia ngaku Tuhan sampai Allah murka, tapi punya kebaikan. Tapi kebaikannya karena tidak beriman ditolak oleh Allah. Nah, bagaimana kita sebagai orang beriman? Nah, itu beriman, soleh, ya seandainya udah gitu. Ya Allah, luar biasa. Makanya segala amal bisa diterima karena iman. Fir'aun tuh gitu. Padahal baik, tapi kebaikannya ditolak oleh Allah karena tidak beriman karena aku Tuhan. Waqala, dan berkata Fir'aun bisa di Musa sahirun, Nabi Musa dipiralkan sebagai tukang sihir. Aw majnunun, atau dianggap gila. Gitu. Fa'akhadnahu wa junudahu fanabadnahu fil yammi wa huwa mulim. Fa'akhadna, dan kami timpakan Fir'aun wa junudahu, dan tentara-tentaranya. Berapa jumlah tentaranya Fir'aun? Jumlah tentaranya itu 1 juta. Tentara kita ada 1 juta kan? Hah? 200.000. Kalah sama Fir'aun kita, bahasa kita. Masa Fir'aun itu tentaranya aja 1 juta. Untuk ngejar Nabi Musa. Tapi pasukan kita itu pasukan katak kita. Waktu saya di itu, 1 orang itu berbanding 40. Jadi pasukan katak kita itu tentara angkatan laut. Itu yang pasukan khususnya, 1 bisa mengalahkan 40. Bayangin aja tuh orang Indonesia. Ya, mau perang ke kiai dulu kan. Panabadnahu fil yammi, maka kami benamkan mereka fil yammi, fil bahr, di lautan. Fa'adraknahu fil bahri, maka kami tenggelamkan mereka di lautan. Wa huwa mulim, karena mereka durhaka. Baru Fir'aun ketika mau tenggelam ngomong amanna bi Rabbi Musa wa Harun, tapi imannya sudah ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan takut orang beriman, pasti dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu. Tapi jangan dikira iman kita nggak diuji dengan kemiskinan, dengan macam-macam ujian yang memalingkan keimanan kita dari Allah.
begitu. Yang memalingkan, yang membuat kita putus asa, ya Allah hidup kok begini amat, dan lain sebagainya. Banyak orang yang menggadaikan keimanan karena pengen dunia. Ya udah jalannya. Memang hidup itu capek karena alam kita itu alam kasar, alam syariat. Jadi nggak ada yang kali capek, pokoknya capek, duduk capek, ngomong capek, dengerin capek, ngaji capek. Nah, udah karena udah capek, kita selesai. Wallahu a'lam bishawab. Karena capeknya orang beriman, tapi dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan fil jannah, di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Shallallahul alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Amin. Wassalamualaikum